Mas Immanuel Sanka. Jadi beliau ini S1-nya adalah lulusan biologi Universitas Gadjah Mada, kemudian S2-nya lulusan dari Uppsala University untuk jurusan Applied Biotechnology. Dan saat ini beliau sedang melanjutkan pendidikan di S3, yaitu di Microfluidic and Bioinformatics di Tallinn University of Technology, Estonia ya. Oke. Nah, sip. Jadi banyak juga ya publikasi yang telah dibuat atau yang ditulis oleh Mas Immanuel Sanka. Jadi ada beberapa tulisannya, mungkin bisa ditulis nanti atau diketik di Google untuk melihat publikasi yang telah dibuat oleh Mas Immanuel Sanka terkait bioinformatik, bioteknologi. Oke, silakan Mas Immanuel Sanka. Kami berikan kesempatannya untuk menyapa teman-teman di rumah. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, selamat siang semuanya. Semoga sehat semuanya. Dan makasih banyak udah diundang di sesi Desa Main ini. Dan aku bisa langsung share screen ya? Siap, langsung. Oke. Ya. Udah kelihatan belum? Kelihatan ya? Siap. Ini aku, ya, ini. Oke, mantap. Oke. Ya, langsung aku mulai ya. Namaku Immanuel Sanka, tapi panggil aja Sanka. Jadi karena dari kecil panggilanku Sanka, jadi semua orang aku dorong biar panggil Sanka aja gitu. Nah, terus kemarin diminta sama Dika buat ngisi tentang tips esai dan interview beasiswa studi lanjut. Aku bakal banyak cerita aja dari pengalaman dan dari awal aku tekanin bahwa apa yang aku share mungkin nggak akan cocok dengan kalian gitu, tapi ambil sisi di mana kalian rasa hal-hal yang aku share ini cukup make sense buat kalian dan itu bisa kan banyak hal termasuk rencana tentang menulis esai dan nanti kalau misalnya masuk ke interview apa yang harus dilakuin gitu. Terus aku sedikit kasih gambaran topiknya. Jadi pertama aku akan kenal diri, siapa aku, terus ingin tahu siapa kalian, dan kalau bisa nanti ada 1-2 menit kalian juga profiling kalian sendiri gitu. Jadi dari situ kalian nanti juga bisa, sebenarnya aku butuh apa sih gitu, atau sebenarnya siapa aku gitu kan. Itu masih jadi pertanyaan mungkin maksudnya di posisi sekarang gitu, dan padanya nanti kalian ingin menjadi seperti apa sih gitu. Nah terus aku sedikit bagi beberapa cara atau tips ya menulis esai beasiswa, khususnya di motivation letter. Tadi si Lili udah berbagi beberapa apa ya poin penting ya di situ seperti di motivation letter. Terus tadi pertanyaan juga bahwa ya kalau mau di agenda kok kayak gini gitu, apa harus seperti itu atau beda-beda dan sebagainya. Nah nanti di sini aku lebih menerangkan lebih general dan semoga itu nanti akan cocok dengan pribadi kalian masing-masing kayak gitu. Nah terus di interview beasiswa sebenarnya aku cuma punya 1 slide, tapi aku bagi ceritaku ketika nanti waktu interview beasiswa LPDP dan untuk masuk ke PhD study yang sekarang kayak gitu. Dan PhD study yang sekarang itu by project. Terus kita nanti simpulin bareng-bareng. Nah, yang pertama, siapa saya? Ya, tadi udah kenalan ya, saya Sanka, terus bidang saya sekarang itu di mikrofluida dan bioinformatika. Jadi kalau dari S1, S2, S1 sih, S1 saya banyak berkecimpung di biodiversitas lautan, terus saya coba ke bioinformatika, jadi banyak di laboratorium, tapi mulai beralih ke komputer gitu. Dan di S2 saya
justru lebih banyak di belakang komputer. Nah, di S3 ini, selain di belakang komputer, saya juga balik lagi nih ke laboratorium. Tapi untuk pengembangan suatu metode penelitian di bidang biologi. Nah, terus benar tadi S2 saya di Swedia, dan di sini saya cantumin new batch alumni karena ini salah satu cara di mana saya ketika ingin belajar hal baru gitu, dan di situ saya belajar image processing untuk pertama kalinya ketika masuk S3 ini dengan waktu yang cukup pendek gitu. Dan kalau misalnya kalian nanti butuh belajar hal baru, coba cari forum komunitas yang itu bisa apa ya, tingkatin level kalian lah istilahnya seperti itu. Itu dengan waktu yang cukup pendek. Terus benar publikasi nanti bisa dicek di scholar.google. Dan kalau mau cek atau lebih tahu tentang saya, bisa langsung cek LinkedIn saya. Terus moto yang kadang saya sering bagi, jadi life is a journey gitu kan ya. Jadi nggak cuma destination gitu, tapi journey, ada prosesnya, dan make sure you know your milestones. Jadi sebelum kalian prepare suatu perjalanan, kalian harus tahu checkpoint di setiap perjalanan itu, biar nantinya kalian menikmati nih perjalanannya seperti apa. Gitu. Terus ya seputar akademik, saya dulu di biologi, terus lanjut ke setelah lulus saya diundang ke Finland di Aalborg Academy University buat jadi visiting research di sana selama 6 bulan. Lalu pulang saya apply LPDP, lanjut ke Uppsala. Terus setelah selesai dari Uppsala, saya ada kesempatan buat internship di startup consultant India. Terus balik ke Indonesia, saya kerja bareng teman saya di startup Jala. Terus sekarang di Taltech. Saya dari Magelang. Terus saya suka belajar hal baru, diskusi, kolaborasi, nonton TV series, kayak sama nonton di sini juga pada suka ya. Nah, terus saya juga suka dunia startup. Dan kalau dibilang hal yang paling saya suka itu tentang project atau apapun itu, yaitu tentang startup. Terus kalau ada yang main Dota 2, saya juga main Dota 2. Oke. Nah, sekarang di sesi siapa kalian gitu. Nah, di sini saya pingin teman-teman coba ambil kertas, bisa, atau berpikir gitu aja bisa. Terus sekarang itu kalian siapa? Gitu. Coba renungin. Terus apa yang kalian punya sekarang kayak gitu. Apa namanya? Ini nggak ke-mute ya? Oke. Jadi apa yang kalian punya sekarang, dan coba di list, misalnya kalian sekarang bisa punya skill set apa dan sebagainya, itu di list banyak banget kayak gitu. Nah, terus di balik kertas itu kalian coba tulis kalian ingin menjadi apa atau jadi seperti siapa gitu ya. Terus juga bisa kalian ingin misalnya kalian S1 nanti S2 kalian ingin punya beasiswa apa gitu. Nah, terus untuk S2 gitu, sekolah kalian ingin nanti di mana gitu. Subjeknya, jurusannya nanti akan seperti apa kayak gitu. Jadi jangan takut kalau misalnya kalian ditanya siapa kalian kayak gitu. Itu justru malah nadanya jadi siapa sih kalian gitu. Benar-benar kalian mau itu nanti akan seperti apa. Nah, terus jadi ketika nanti kalian ada di posisi sekarang gitu dan nanti ingin menjadi apa, itu ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan dijawab ketika nanti kalian berjalan ke arah nanti itu tadi. Yang paling banyak ditanyakan yaitu perlu apa kayak gitu. Sekarang untuk menjajaki proses yang nanti itu, kalian perlu apa sih gitu. Let's say tadi ada Deli nerangin tentang bahasa gitu. Untuk masuk atau apply ke suatu beasiswa, kalian perlu apa aja sih gitu. Itu mulai ditanyakan dari sekarang gitu. Jadi jangan nanti. Oke, perlu bahasa dengan IELTS 6,5 let's say.
dan IELTS itu seperti apa gitu kan. Jadi nanti ketika saya udah siap untuk siswa, itu make sure bahwa kalian udah siap nih dengan atau udah menjawab pertanyaan perlu apanya ini gitu. Mulai dari belajar bahasa, terus udah mulai nyicil nabung buat tes bahasanya, atau mulai les, atau mulai apa, dan sebagainya. Kalian tahu cara apa yang paling enak dengan kalian sendiri gitu. Terus misalnya oke, minimal suatu beasiswa itu IPK-nya. Oke, berarti kalian perlu IPK minimal 3 gitu ya. Dengan minimal, berarti kan kalian setiap semester harus minimal 3 juga, kayak gitu kan. Nggak mungkin di bawah 3. Kalau di bawah 3 pun, nanti semester depan harus dikejar lagi ya, bisa menutupi kredit yang kurang kemarin, kayak gitu kan. Jadi hal-hal ini yang perlu kalian siapin di lembar yang baru. Jadi kalau tadi ada sekarang tuh siapa di semua, belakangnya nanti kalian pengen jadi apa, pengen seperti apa, pengen seperti siapa, dan lain sebagainya. Terus lembar baru ini hal-hal yang mulai di list nih, oh ya perlu D, C, D, E, F, G gitu kan. Nah, dari situ kalian bisa bikin tuh timeline sendiri bahwa oke, kalau di tahun 2, ketiga, keempat gitu kan ya, saya perlunya tuh ini gitu. Nah, itu kalian sendiri yang bisa tahu bahwa nanti ingin menjadi apa gitu. Nah, sebenarnya nggak susah kalau misalnya kalian coba buat repetisi yang banyak. Jadi nggak cuma sekali ini aja, tapi let's say 1 tahun ke depan gitu. 1 tahun ke depan kalian bikin hal yang serupa, terus kalian evaluasi. Sebenarnya masih kurang apa sih? Sampai repetisi itu nanti nggak kerasa di tahun keempat bahwa oh aku udah mencapai di checkpoint yang mana gitu. Nah itu saran atau yang sebenarnya ini merupakan kunci di mana nanti setelah ini slide-nya akan jauh lebih gampang kayak gitu. Nah aku nggak banyak kasih tips yang sebenarnya ini juga akan jauh lebih apa ya, lebih bisa dikenali oleh kalian sendiri gitu. Karena dari beberapa poin ini, itu poin yang paling penting adalah pengalaman dan karakter. Kenapa? Karena itu yang membedakan kalian dengan manusia lainnya atau aplikan lainnya. Gitu. Kalau soal bahasa, sertifikatnya akan sama sebenarnya, setengah kayak gitu, let's say. Sama teman-teman atau kompetitor kalian yang mungkin gitu kan ya, mungkin bisa punya poin yang lebih kayak gitu. Itu direpresentasikan dengan batas minimal yang sama sebenarnya. Tapi pengalaman kalian dengan pengalaman yang lain itu akan jauh berbeda. Jadi ketika udah coba untuk repetisi siapa kaliannya itu jadi lebih banyak listnya, jadi yang dicapai juga lebih banyak, semakin dekat dengan apa yang nanti kalian mau, itu akan mendeskripsikan kalian dengan orang-orang yang lain gitu, dan kalian akan punya karakter yang cukup kuat di situ. Nah, kalau untuk master, berdasarkan pengalaman saya, itu dimulai dengan baca kriteria yang diperlukan, jelas ya, tadi juga udah ada. Terus yang kedua, pengalaman penelitian sejak S1. Jadi S1 saya coba mulai masuk ke dunia penelitian itu di tahun kedua. Di tahun pertama coba penjajakan seperti apa sih kayak gitu kan. Biologi ini seperti apa sih kayak gitu. Nah, terus di tahun kedua mulai masuk ke penelitian itu seperti apa, tahun ketiga, tahun keempat, bahkan setelah selesai di biologi pun langsung masuk ke visiting research yang tadi ke Finland. Nah, terus ketika menulis esai juga, itu saya coba emphasize bahwa, atau saya tekankan bahwa saya perlu nih paparan dunia internasional. Jadi, kadang kita terlalu ya dengan apa yang ada di sekitar kita. Jadi, agak susah nih buat keluar dari zona nyamannya. Nah, terus karena rencana
rasanya bakal lebih terakselerasi gitu. Nah, terus rencana kalau mau S2 itu rencananya kayak gimana gitu kan. Dan perihal yang ingin dilakukan saat master ini penting banget karena banyak ya itu memang benar-benar cari orang yang unik dan mereka pingin banget biayai seseorang ini agar tahu apa yang ingin lakukan kayak gitu. Dan di akhir penulisan biasanya jangan lupa buat review. Jadi ajak aja teman gitu kan, tawarin aja, ayo nanti aku traktir deh makan, atau aku kasih jajan apa, atau ajak ngapain kayak gitu kan, ajak main kemana kayak gitu. Nah itu yang nanti bisa meningkatkan penulisan esai kalian. Untuk yang udah S2 atau nanti ke arah doktoral sebenarnya nggak jauh beda, cuman yang aku emphasize di sini yaitu penelitian dan publikasi. Kenapa? Karena S3 itu tidak akan lepas dari yang namanya penelitian dan publikasi. Kalau kalian pingin S3 sampai ke S3 gitu kan, kalian coba buat mulai sejak dini gitu. Cepat mungkin kalian tahu nih penelitian itu seperti apa sih gitu kan. Terus si publikasi itu caranya banyak gitu, nggak cuman di jurnal gitu, ada konferensi, ada penulisan populer dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya bisa di banyak, bahkan blog pun kalau kalian punya sebenarnya cukup membantu orang buat tahu karakteristik penulisan kalian itu seperti apa gitu. Terus jelas tadi udah sama juga bahwa setelah studi doktoral itu juga mau ngapain kayak gitu ya. Nah, kalau tadi teman yang diajak kalau S3 nanti jangan terus, ya boleh, cuman bisa mungkin kalian juga ambil perspektif dari profesional, salah satunya pembimbing, dosen pembimbing sebelumnya, atau juga bisa, apakah doktorannya nanti benar-benar digunakan, atau bisa digunakan di kondisi, let's say, Indonesia, atau bahkan dunia sekarang kayak gitu, atau nanti dalam 4 atau 5 tahun ke depan gitu. Nah, sebenarnya itu aja. Terus untuk gambaran ya cuman saya taruh beberapa foto. Dulu pernah aktif di laboratorium, terus pernah saya di kelompok studi kelautan, jadi banyak banget penelitian tentang biodiversitas lautan dan sebagainya, termasuk udang, terus kepiting dan sebagainya. Terus juga penting banget kalau misalnya kalian punya pengalaman non-akademik. Dalam arti di sini saya coba merah ke hal yang nggak akademik banget. Kalau di sini lihat kayak 3D, sebenarnya itu bukan tentang biologi banget gitu sih. Karena waktu itu saya ikut suatu forum yang menggabungkan antara biologi dan art, seni. Dan di situ saya bekerja bareng, ada workshop gitu kan, kerja bareng sama teman-teman dari seniman, terus kita coba bikin suatu proyek bareng, dan di suatu exhibition yang notabene itu unik banget gitu. Dan waktu itu juga saya sampai master pun waktu di Swedia dengan teman-teman saya itu coba ikut lomba gitu, jadi kita bentuk suatu tim dan kita sempat berkompetisi dengan banyak tim di dunia, dan juga waktu itu kita bisa dapat sesuatu dari sana. Terus juga ada workshop, saya banyak banget ikut workshop yang sebenarnya nggak biologi banget, tapi itu justru malah mendukung karir saya sampai sekarang gitu di studi doktoral. Dan publikasi memang kadang terkesan berat gitu, karena kalau orang itu belum pernah menulis, sama ya, melakukan sesuatu hal yang baru itu akan sangat susah gitu, apalagi untuk memulai gitu kan ya. Tapi coba kalian ajak teman, tanya pembimbing, kalaupun berkolaborasi. Saya dulu sering banget buat email autor yang itu nggak ada gitu kan, nggak ada online. Jadi saya minta paper dia, terus saya pengen baca dan sebagainya. Itu sering banget. Dari situ muncul kolaborasi kayak gitu. Nah,
interview ini tricky gimana, karena kita nggak bisa menilai apakah interview kita berhasil, benar-benar berhasil atau enggak gitu kan. Takut dulu sama orang-orang atau panel yang dihadapin gitu kan saat interview. Nah, cuman ada beberapa poin yang akan saya sampaikan sebelum cerita. Jadi pertama, kenali lawan interviewmu. Ini penting. Kenapa? Ketika kamu tahu bahwa interviewermu adalah orang profesor paling enggak, atau dia merupakan dosen atau psikolog dan sebagainya, itu akan membangun mental kalian. Jadi setidaknya punya gambaran kondisi atau situasi dari interview tersebut. Terus yang kedua, kalau bisa pelajari pertanyaan yang biasa muncul. Nah, ini salah satu yang banyak banget. Waktu itu tolong saya bareng Dika waktu itu, foundernya Design Mind ini, kita coba belajar atau latihan interview bareng. Jadi dulu ada komunitas di Jogja gitu kan ya. Setelah kita dinyatakan lolos, ya udah kita sering ngumpul tuh gitu. Terus saya tanya, kayaknya kalau kamu ditanya seperti ini bakal jawab apa dan sebagainya. Juga bentuk suatu latihan di mana kalian bisa coba memikirkan atau punya ekspektasi dari ketika kamu di interview gitu. Dan biasanya lebih gampang kalau depan kaca. Kalaupun nggak pede gitu kan, ya udah di dalam pikiran tapi repetisinya jauh lebih banyak, karena biar bisa diingat atau biar ada istilahnya punya senjata lah di belakang pikiran kalian, biar kalau misalnya kalian ditanya sesuatu kalian akan selalu siap. Nah, perlu diingat juga bahwa interview itu sebenarnya konfirmasi gitu. Konfirmasi dari tadi siapa kalian itu gitu. Dan itu merupakan karakter yang ditunggu-tunggu sama interviewer gitu, di mana kalian akan menjadi beda di antara teman-teman interviewee yang lain kayak gitu. Terus jangan pernah bohong, jangan pernah share sesuatu yang notabene itu bukan kalian, atau coba bilang atau klaim sesuatu yang sebenarnya itu bikin kalian jadi gugup gitu, karena sangat spontan, jadi bakal kelihatan banget kalau kalian tuh gitu. Terus sebisa mungkin relax. Anggap aja teman atau panel-panel tersebut itu tuh calon supervisor kalian atau pembimbing kalian, atau kalaupun mungkin sejajar gitu kan ya, kelihatan muda gitu, bisa juga dianggap teman kayak gitu. Terus interview itu nggak ada jawaban sebenarnya, karena tadi kan konfirmasi. Jadi kalaupun kalian salah menerangkan, kalian bisa timpa dengan hal lain lagi yang atau minta maaf, dan itu benar-benar nggak masalah gitu, karena itu sebenarnya cuma konfirmasi aja dari dokumen yang udah di submit. Terus jangan lupa kalau interview ya pakaiannya sopan, terus sikapnya sopan. Dan kalau kalian ada kepercayaan juga, jangan lupa berdoa sebelum masuk ke ruang interview, itu penting banget sih. Terus ini ada mau sedikit cerita, semoga cukup ya. Oke. Jadi dulu waktu interview LPDP, saya itu sebenarnya udah ada pemikiran bahwa akan ditanya, karena saya sebenarnya bisa masuk ke jalur reguler, tapi saya mikirnya akan jauh lebih mudah ketika saya bisa menunjukkan sertifikat atau pengalaman prestasi kayak gitu. Jadi saya apply di jalur prestasi. Nah, ketika interview, mereka langsung lihat dokumen dan tanya, Mas, kamu kenapa daftar jalur afirmasi gitu? Nah, dengan spontan saya jawab, lah, Bu, emang saya daftar afirmasi ya kayak gitu. Jadi itu jadi langsung pada tahu semua gitu loh. Kok bisa gitu? Kok bisa nggak tahu gitu? Saya jelasin aja, iya. Jadi saya sebenarnya itu mau daftar, tapi juga biar sertifikat saya juga bisa dilihat, Bu, karena saya takut bahwa saya punya sesuatu tapi nggak bisa ngeliatin kayak gitu. Jadi saya klik di jalur prestasi, tapi saya nggak tahu kalau prestasi itu jalur afirmasi gitu. Jadi itu dengan polosnya saya bilang kayak gitu. Tapi
mereka appreciate itu, dan ayo kita treat kamu dengan interview reguler. Jadi kita mulai pakai bahasa Inggris ya gitu. Ya udah kita ngobrol pakai bahasa Inggris, terus banyak pertanyaan yang muncul dan lain sebagainya. Terus pada akhirnya justru jadi obrolan yang cukup komunikatif. Jadi nggak terintimidasi, tapi nyaman gitu di dalam ruang interview itu. Walaupun banyak ya, satu ruang ada banyak, tapi saya rasa 3 orang di depan saya itu benar-benar ingin tahu bahwa saya itu seperti apa, terus motivasi, terus benar nggak sih dokumennya dan sebagainya. Nah, itu salah satu interview yang pernah saya alami di LPDB, dan lucu banget. Ada satu sesi di mana pertanyaan tidak terduga itu muncul dari salah satu panelnya, bahwa Mas, kamu pernah nakal ya? Coba bayangin jawab apa yang harus kalian sediakan dengan pertanyaan seperti itu, gitu kan. Ya udah, akhirnya kalau ditanya itu ya saya langsung saya coba inget-inget, oh ya Bu, saya dulu pernah bolos tuh waktu SMA, karena banyak banget setelah ujian nasional, setelah di akhir-akhir studi SMA itu, di sekolah itu cuma jadi saya nggak pernah ngerasa ada lah di SMA itu. Jadi saya sama teman-teman saya sering loncat pagar, terus bolos ke warnet dan lain sebagainya, dan itu langsung saya ceritain aja gitu. Dan kayak juga ketika keluar tanya sama Dika gitu gimana gitu ya, itu salah satunya, kok lucu ya beritanya, kok dia langsung bilang bahwa aku nakal kayak gitu, masih ada pengalaman nakal, emang kelihatan nakal ya kayak gitu. Jadi itu lucu banget sih. Kedua, pengalaman waktu PhD. Waktu daftar PhD ini karena by project ya, jadi nggak pakai beasiswa dan langsung dari sini, itu cukup rugi. Kenapa? Karena yang interview dua profesor langsung dari sini, dan instruction-nya gitu. Jadi yang bakal di interview itu seperti apa, terus bagaimana, berapa lama, dan lain sebagainya, itu tuh agak bingung banget harus seperti apa. Saya coba tanya ke supervisor saya sebelumnya, dan di situ bilang bahwa beliau bilang bahwa it's okay, kan ya, kamu cuma harus tahu atau kenali beberapa waktu lalu gitu. Misalnya riset-risetmu, studimu, dan kalau kedepannya kamu ditanya bahwa ketika harus ada ide untuk penelitianmu, itu kamu masih gitu. Itu coba baca jurnal lagi, jurnal yang pernah dipublish, terus motivation letternya juga aku coba baca lagi, sebenarnya aku ingin ngapain sih gitu, awalnya seperti apa, dan pada akhirnya ketika interview bener, jadi sama aja kayak ngobrol selama sekitar 40 menit, itu cuma ngobrol aja bertiga gitu, bahwa ada tanya kayak gini gimana, bahkan ada jokes yang cukup lucu di situ, kayak misalnya waktu itu kalau misalnya kamu disuruh develop ide, kamu pengen jadi apa sih gitu, maksudnya dari penelitian kamu pengen ngapain aja sih gitu, terus bikin produk aja sih gitu, karena kita penasaran kamu pernah di startup dan lain sebagainya. Terus ya udah jelasin aja, terus bahwa oh ya nih kalau bisa sih 2 tahun selesai ya. Terus mereka ketawa kan, iya ya kalau misalnya kamu bisa selesai 2 tahun, kita sih oke aja gitu. Dan banyak banget itu jadi cuman kesannya kayak ngobrol aja gitu. Nah, untuk menyimpulkan, jadi sebenarnya mau insight ataupun interview, itu tergantung pengalaman dan karakteristik kalian masing-masing gitu. Dan ini yang paling susah gitu. Kenapa? Kalian nggak akan bisa bikin pengalaman atau karakteristik kalian sendiri dalam hitungan, let's say, bulan gitu. 1 bulan gitu. Bisa sih, tapi kalian harus benar-benar kerja keras tiap harinya. Misalnya, saya harus datang suatu workshop, conference, dan sebagainya, terus kegiatan A, B, C, kan itu tapi capek banget gitu. Kalian harus set waktu benar-benar tepat, gimana kalian enjoy prosesnya, tapi hasilnya juga memuaskan. Dulu waktu S1 selama 4 tahun, saya punya prinsip setiap tahun paling nggak sekali saya harus berbuat sesuatu gitu. Either saya ikut penelitian, workshop, atau apapun. Sekali aja. Jadi dalam 4 tahun saya punya 4 sesuatu yang bisa saya cantum di CV gitu. Nah,
untuk menutup, ya sebenarnya abis ini ada 2 slide tentang motivation, tapi aku nggak tahu apakah relate gitu atau kalian pengen lihat atau enggak, tapi nanti setelah kalian jawab aja. Jadi ini moto lain yang mungkin bisa jadi pegangan gitu ya. Jadi sebagian dunia akan coba menekan. Jadi mereka akan benci kalian pokoknya. Benci atau sama mimpi-mimpi kalian, tapi ingat, sebagian itu ada yang mendukung gitu. Jadi tinggal kamu mau pilih, mau berteman dengan yang mana gitu. Mau yang dekat sama orang yang benar-benar menekan kamu terus, atau dengan orang yang selalu mendukung kamu gitu. Jadi itu yang nanti akan bikin kamu lebih lebih punya karakter. Itu. Nah, mungkin gitu dulu kali ya. Aku contoh sih. Jadi ini salah satu motivation letterku, dan di sini aku kasih blank space di mana itu yang sebenarnya bisa diisi oleh kalian sendiri gitu. Contohnya ada di paragraf 1 ya. Kayak jadi bachelorku di biology, tesisku apa? Nah, tesis kan setiap orang pasti beda gitu kan. Nah, terus second degree-ku di Uppsala pada kasus itu, dan kalian mungkin beda-beda, tapi bisa sama juga. Nah, terus di situ aku belajar apa aja sih skill set-nya gitu kan. Dan setiap orang pasti beda-beda, nggak mungkin sama semua. Terus sebelum master aku juga ada visiting research. Itu apa sih, itu jelasin. Itu topiknya apa gitu. Ini kan beda-beda pastinya. Dan ada banyak hal yang maksudnya apa, kayak workshop, publikasi, terus mungkin kompetisi gitu kan. Terus interest kalian gitu ya, itu yang bisa ngisi cuma kalian sendiri. Terus biasanya ditutup dengan suatu motivation letter itu ditutup dengan karakter yang ingin kalian tunjukin gitu. Kalaupun di banyak list di atas itu orangnya nggak dapat, kalian di situ kasih sesuatu yang cukup general. Contohnya yaitu kayak working as individual in a dynamic forum or team. Jadi itu kayak kamu bisa secara sendirian atau di dalam tim tuh kamu oke-oke aja gitu. Terus juga bisa di-emphasize bahwa ya aku pengen banget nih PhD ini gitu. Waktu itu aku bilang bahwa karena ini memang 2 hal, yang satu aku kerja S1, dan yang kedua aku pengen belajar banyak dari hal itu. Gitu sih. Mungkin itu aja